Mentari pagi menyapu langit Jakarta dengan sinarnya yang lembut, seolah ikut merayakan hari-hari indah yang tengah dijalani oleh seorang perempuan bernama Melly. Di usia kehamilannya yang memasuki bulan ke-8, hidup Melly tampak begitu sempurna. Rumah baru yang besar dan megah berdiri di kawasan elit Jakarta Selatan, lengkap dengan taman kecil dan kolam ikan di sisi samping yang seringkali membuat hati Melly tenang setiap memandangi gerakan airnya. "Sayang, aku berangkat dulu, ya," ucap Arga, suaminya, sambil mengecup kening Melly yang masih duduk santai di sofa ruang keluarga. Melly mengangguk pelan, senyumnya mengembang. "Hati-hati ya di jalan. Jangan lupa makan siang," balasnya lembut. Arga tampak begitu ideal di mata Melly. Ia adalah tipe suami yang perhatian, penuh tanggung jawab, dan selalu bisa diandalkan. Mereka menikah 2 tahun lalu, dan sejak saat itu hidup Melly terasa seperti mimpi indah yang terus berlanjut. Terlebih kini, saat kehadiran calon buah hati mereka semakin dekat, Melly merasa bahwa hidupnya benar-benar utuh. Di rumah, Melly tidak sendiri. Ada seorang asisten rumah tangga muda yang sangat ia percaya. Namanya Rita. Gadis berusia 22 tahun itu sudah bekerja sejak beberapa bulan lalu. Meski usianya muda, Rita dikenal lincah, sopan, dan sangat rajin. Melly bahkan kerap kali merasa seperti punya adik sendiri ketika berbincang dengannya. "Bu Melly, saya buatkan teh hangat, ya?" tanya Rita dari dapur sambil membawa nampan. Melly tersenyum hangat. "Boleh, teh jahe ya, biar perutku enak." Rita tertawa kecil. "Iya, Bu. Saya tahu itu favoritnya Ibu akhir-akhir ini." Hari-hari Melly dipenuhi dengan kegiatan santai yang penuh kasih sayang. Ia sering duduk di balkon, menikmati angin pagi sambil mengelus perutnya yang kian membesar. Arga pun hampir setiap malam pulang dengan membawa buah tangan kecil, entah bantal menyusui, mainan bayi, atau baju mungil yang menggoda hati. "Anak kita laki-laki ya, Mel?" Arga pernah bertanya dengan semangat. "Iya. Kita beri nama siapa nanti?" "Bagaimana kalau Alvaro?" ujar Arga. "Alvaro Arga Pratama," Melly mengulang sambil tersenyum. Kedengarannya bagus. Nama itu kemudian tertanam dalam hati mereka. Setiap malam, Melly mengelus perutnya sambil menyapa. "Selamat malam, Alvaro. Mama dan Papa sudah gak sabar ketemu kamu." Hubungan Melly dan Rita juga semakin dekat. Setiap sore, Rita akan duduk bersama Melly di ruang tamu, membantu melipat pakaian atau sekadar berbincang santai. "Ibu, nanti kalau saya punya anak, saya juga pengin seperti Ibu." "Lembut, sabar," ucap Rita suatu sore. Melly hanya tertawa kecil. "Kamu masih muda, Rita. Nikmati dulu masa mudamu. Kalau waktunya tiba, kamu pasti jadi ibu yang baik." Hari-hari terasa begitu sempurna. Arga bahkan mulai mempersiapkan kamar khusus bayi di lantai 2, dengan dekorasi berwarna biru muda dan mural bergambar awan. Ia memanggil desainer interior khusus hanya untuk memastikan kamar itu menjadi ruang paling nyaman untuk Alvaro nantinya. Di suatu malam, Melly duduk berdua dengan Arga di ruang keluarga. Ia bersandar di bahu suaminya sambil mendengarkan musik klasik yang mengalun pelan dari speaker. "Terima kasih ya, Ga," bisik Melly. "Untuk apa?" Arga menoleh lembut. "Untuk semuanya. Untuk jadi suami yang baik. Untuk jadi ayah yang gak sabar nunggu anak kita lahir. Untuk cinta yang kamu kasih selama ini." Arga memeluk Melly erat. "Aku gak akan pernah biarin kamu dan anak kita terluka. Aku janji." Melly menahan air mata haru. Saat itu, ia percaya 100% pada janji Arga. Tidak ada sedikit pun rasa curiga. Arga adalah rumah bagi Melly. Tempat di mana ia merasa aman, dicintai, dan dihargai. Setiap malam sebelum tidur, Arga akan mengusap perut Melly dan berbicara kepada Alvaro. "Hai, nak.
Kamu harus cepat lahir ya. Ayah udah nggak sabar mau ajak kamu main bola. Melly hanya bisa menatap Arga penuh cinta. Dalam hatinya, ia berkata, inilah laki-laki terbaik dalam hidupku. Namun, seperti yang sering orang bilang, terkadang saat kita merasa hidup kita paling sempurna, justru di saat itulah semesta mulai memutar arah. Melly belum tahu bahwa pelukan hangat itu, kata-kata manis itu, semua hanya akan jadi kenangan pahit dalam waktu yang tak lama lagi. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati setiap detik kebahagiaan itu. Karena bagi Melly, kebahagiaan itu adalah dia, Arga, bayi kecil dalam perutnya, dan satu rumah hangat yang mereka sebut sebagai keluarga. Hari-hari menjelang kelahiran adalah masa yang penuh harap dan was-was. Di satu sisi, Melly merasa sangat bahagia karena sebentar lagi ia akan menggendong buah hatinya yang telah dinanti selama ini. Namun di sisi lain, rasa gugup dan cemas mulai menghampiri, terutama ketika ia mulai merasakan kontraksi kecil yang datang dan pergi secara acak. Rita, tolong ambilin bantal dudukku, yang warna abu itu di kamar. Dudukku mulai nggak nyaman, ujar Melly sambil menahan nyeri di pinggang. Iya, Bu. Sebentar, jawab Rita sigap, lalu berlari kecil menuju kamar atas. Sejak kehamilan Melly memasuki minggu ke-36, semua perhatian rumah mengarah kepadanya. Rita yang biasanya hanya mengurus rumah kini juga bertugas menemani Melly di siang hari, karena Arga makin sering pulang larut. Alasan Arga selalu sama. Pekerjaan kantor sedang padat, banyak meeting dengan investor, dan persiapan pembukaan cabang bisnis barunya. Awalnya Melly memaklumi. Ia tahu Arga memang pria ambisius dan berdedikasi. Lagi pula, semua yang Arga lakukan juga demi keluarga mereka. Namun, beberapa minggu terakhir ini, Arga terlihat semakin sering keluar kota. Ia tidak lagi sarapan bersama Melly seperti biasanya, dan seringkali hanya mengirim pesan singkat tanpa sempat menelepon. Maaf ya, sayang. Tadi ketiduran di kantor, langsung lanjut kerja. Nanti malam aku telpon ya. Begitu isi pesan Arga di pagi hari. Melly hanya membalas dengan emotikon senyum dan gambar hati. Ia tak mau menjadi istri yang cerewet dan mencurigakan. Ia percaya, seorang istri harus menjadi peneduh, bukan penyulut api dalam rumah tangga. Sementara itu, hubungan Melly dan Rita kian dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di dapur atau di teras belakang rumah, membicarakan banyak hal mulai dari makanan bayi, nama-nama lucu, sampai keinginan masa depan. Bu, saya tuh kalau lihat ibu, rasanya pengen cepet nikah. Tapi nggak tahu ya, bisa nggak nemu suami kayak Pak Arga, kata Rita suatu siang sambil menyiapkan jus semangka untuk Melly. Melly tersenyum, memandangi wajah polos gadis itu. Jangan buru-buru, Rita. Arga memang baik, tapi semua suami pasti ada kurangnya juga. Nanti kalau kamu udah ketemu orang yang tepat, kamu akan tahu sendiri. Ibu romantis banget sih, gumam Rita sambil tersipu. Hari itu, Melly kembali merasakan kontraksi yang sedikit lebih kuat. Ia mulai mencatat waktu jedanya di aplikasi kehamilan di ponsel. Namun, ia tetap tenang. Ia tahu itu belum waktunya. Rita, tolong ya mulai besok kamu juga siapkan koperku. Kalau tiba-tiba kontraksi makin sering, kita bisa langsung ke rumah sakit, kata Melly. Iya, Bu. Baju bayi dan perlengkapannya juga mau saya masukin ke tas yang pink itu ya? Melly mengangguk. Iya, itu khusus buat Alvaro. Sore harinya, Arga akhirnya pulang. Ia datang membawa kantong kertas dari toko perlengkapan bayi. Sayang, aku beliin stroller yang kamu pengen tuh. Yang bisa dilipat dan ada gendongan bayi sekaligusnya, ujar Arga sambil membuka sepatu. Melly tersenyum senang, matanya berbinar. Wah, akhirnya dibeli juga. Udah sempet sold out kemarin di websitenya. Arga mencium pipi Melly dan mengusap perutnya. Kamu harus tenang ya. Jangan stres.
Aku tahu kamu ngerasa aku makin jarang di rumah. Tapi percayalah semua ini demi kamu dan Alvaro. Melly hanya diam sesaat. Ada rasa ingin bertanya, ingin menuntut lebih, tapi ia urungkan. Ia tidak ingin membuat suasana menjadi keruh. Ia masih ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu, saat Arga sudah tertidur, Melly berdiri di depan cermin kamarnya. Ia menatap perutnya yang besar, lalu menyentuhnya perlahan. Alvaro, sebentar lagi kamu akan hadir. Mama janji, Mama akan jaga kamu baik-baik. Tapi, Papa kamu kenapa? Ya? Mama ngerasa, dia mulai jauh. Air matanya menetes pelan. Ia tak tahu harus bicara pada siapa. Orang tuanya sudah lama meninggal. Sementara mertuanya tinggal jauh di luar kota. Satu-satunya teman yang ia anggap dekat saat ini hanyalah Rita. Namun, Melly tak tahu bahwa kadang yang kita anggap teman bisa jadi adalah lawan yang paling licik. Ia belum sadar bahwa selama ini, ada mata yang mengamati Arga dengan cara yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Rita izin untuk pulang ke kampung karena ibunya sakit. Melly mengizinkan dengan mudah. Iya, nggak apa-apa. Tapi tolong kabarin aku terus ya, kata Melly. Pasti, Bu. Saya juga nggak tenang ninggalin ibu sendiri, kata Rita sambil tersenyum. Melly memeluk Rita sebelum ia pergi. Tak ada sedikit pun curiga. Ia bahkan memberikan uang tambahan sebagai bentuk perhatian. Ini buat bantu biaya ibumu di kampung. Jangan khawatir soal kerjaan. Kalau kamu udah tenang, baru balik, ucap Melly lembut. Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu baik banget, jawab Rita sambil menerima amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Namun, setelah Rita pergi, Melly tak pernah mendapat kabar lagi darinya. Beberapa kali dihubungi, nomor Rita tidak aktif. Awalnya Melly hanya berpikir mungkin sinyal di kampung Rita jelek. Tapi setelah 3 hari, 4 hari, lalu seminggu berlalu, Melly mulai gelisah. Saat itulah Arga juga kembali mengatakan bahwa ia harus pergi keluar kota untuk beberapa hari. Alasannya masih sama. Bisnis baru yang butuh perhatian langsung. Melly duduk di ruang tamu, menatap koper Arga dengan hati tak tenang. Ga, kamu beneran ke Bandung, kan? Tanyanya hati-hati. Arga menoleh sambil tersenyum. Iya, sayang. Kenapa? Enggak. Cuma ngerasa akhir-akhir ini semuanya berasa aneh. Rita hilang kabar. Kamu makin sibuk. Aku jadi ngerasa sendirian. Arga memeluk Melly dari belakang, mengusap perutnya, dan berbisik. Kamu nggak sendiri, Mel. Kamu punya aku. Dan kamu punya Alvaro. Melly mengangguk, meski hatinya masih bergemuruh. Ia berusaha percaya. Berusaha menahan prasangka. Namun perlahan, ia tahu kebahagiaan yang dulu terasa penuh kini mulai retak. Dan ia belum tahu, retakan itu akan menjadi jurang yang begitu dalam. Langit mendung menggantung di atas atap rumah Melly, seperti mencerminkan isi hatinya yang mulai diliputi keraguan. Kehamilannya kini memasuki minggu ke-39. Perutnya kian besar. Gerakan Alvaro terasa semakin aktif, dan tubuhnya mulai sering lelah meski hanya berjalan dari kamar ke ruang tamu. Namun yang lebih melelahkan adalah pikiran dan hatinya. Sudah 10 hari berlalu sejak Rita menghilang tanpa kabar. Awalnya Melly masih bisa menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin sinyal di kampung Rita buruk, mungkin ia sedang sibuk merawat ibunya yang sakit. Tapi hari-hari berlalu tanpa pesan, telepon, atau kabar apapun. Nomor Rita pun kini sudah tidak aktif. Melly sempat mencoba menghubungi keluarga Rita melalui kontak darurat yang pernah diberikan gadis itu saat pertama kali bekerja. Namun ketika ditelepon, suara di seberang terdengar bingung. Maaf, Bu. Rita? Maksudnya siapa ya? Kami nggak punya saudara kerja di Jakarta. Melly tercengang. Tapi ini nomor yang dia kasih sebagai kontak keluarganya.
Perempuan itu hanya menjawab singkat, "Saya rasa ibu salah orang." Lalu sambungan terputus. Melly terpaku di sofa. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa dibohongi. Tapi oleh siapa? Apa maksud Rita memberikan nomor palsu? Mengapa dia menghilang tanpa kabar? Dan bersamaan dengan itu, Arga juga semakin tak terlihat. Suaminya yang dulu hampir tak pernah melewatkan makan malam bersama kini justru sulit dihubungi. Saat ditanya, jawabannya selalu singkat dan menggantung. Meetingnya molor terus. "Sayang. Maaf ya, aku langsung capek banget. Nanti aku telpon ya. Kamu jaga Alvaro baik-baik di perut sana. Biar papa cari uang buat kita." Satu malam, Melly duduk termenung di ruang tamu. Telepon genggamnya tergeletak di meja, dengan beberapa pesan yang belum dibalas dari Arga. Ia merasa begitu asing di rumah yang katanya rumah tangga, tapi sunyi dan penuh tanya. Melly kemudian menguatkan diri membuka album digital tempat semua dokumen penting ia simpan. Ia mengecek rekening bersama atas nama dirinya dan Arga. Salah satu rekening khusus yang dulu digunakan Arga untuk urusan bisnis pribadi kini tidak memiliki saldo. Kosong. Biasanya rekening itu berisi ratusan juta. Arga bahkan pernah bilang, "Kalau kamu butuh apa-apa pas lagi lahiran, langsung pakai rekening ini aja ya." Tapi sekarang kosong. Melly tak langsung curiga. Ia masih mencoba berpikir positif. Mungkin Arga sedang ada kebutuhan mendadak. Tapi hati kecilnya terus berbisik. Ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, Melly mendapatkan tamu dari petugas rumah sakit bersalin yang datang untuk home visit. Perawat memeriksa tekanan darah, memeriksa detak jantung bayi, dan memberi saran agar Melly bersiap kapan saja, karena tanda-tanda kelahiran sudah dekat. "Kontraksi Bu Melly sudah mulai rapat ya. Kalau semakin sering, lebih baik segera ke rumah sakit," ujar perawat itu ramah. Setelah perawat pergi, Melly duduk di tepi tempat tidur, mengusap perutnya. "Alvaro, sebentar lagi kita akan bertemu, Nak. Tapi, kenapa Mama merasa sendiri?" Tangisnya jatuh pelan. Ia rindu Arga, suaminya yang dulu penuh perhatian. Rindu Rita, gadis muda yang biasa membantunya, yang selalu tahu kapan harus menyiapkan air hangat, kapan harus memijat punggungnya. Sekarang rumah itu sepi, sunyi, dan menyakitkan. 2 hari kemudian, Arga akhirnya mengirim pesan singkat. "Sayang, maaf banget. Aku harus lanjut dari Bandung ke Singapura. Ada urusan dadakan sama supplier. Tenang aja, cuma 3-4 hari. Kalau kamu lahiran lebih awal, langsung ke RS ya. Aku nyusul. Cinta kamu selalu." Melly menatap pesan itu dengan jantung yang terasa dingin. Kenapa Singapura? Kenapa tiba-tiba? Dan kenapa tidak ada kabar sebelumnya? Ia mencoba menghubungi, tapi panggilannya langsung dialihkan ke voicemail. Lalu ia kirim pesan suara, berusaha menahan tangis. "Arga, aku takut. Aku sendirian di rumah. Rita nggak ada. Kamu jauh. Tolong cepat pulang ya, aku butuh kamu." Tapi tidak ada balasan. Hari berikutnya, saat malam mulai turun, Melly memutuskan membuka media sosial Arga. Hal yang jarang ia lakukan karena selama ini mereka tak pernah merasa perlu mencampuri privasi masing-masing. Namun begitu membuka akun Instagram teman Arga bernama Ronald, Melly langsung tercekat. Salah satu unggahan Ronald memperlihatkan momen Bandara Changi, Singapura. Di slide kedua, terlihat siluet Arga bersama seorang perempuan. Berdua, mesra, tertawa, membawa koper masing-masing. Dan perempuan itu adalah Rita. Melly terpaku. Darahnya berdesir. Matanya nyaris tak berkedip melihat potret itu. Satu sisi wajah Arga terlihat jelas. Tangan Rita menggandeng koper berwarna merah muda yang familiar. Koper yang pernah ia lihat di kamar pembantu. Dunia Melly runtuh seketika. Napasnya tercekat,
tangannya gemetar, dan ia nyaris tak bisa berdiri. Ia merasakan denyut kuat di perutnya, nyeri yang luar biasa di bagian bawah punggungnya. Ia menggenggam sofa, mencoba menahan tubuhnya yang mulai terasa berat dan rapuh. Arga, kamu tega. Air mata itu tumpah, seperti hujan badai yang tak bisa dibendung. Di saat ia sedang rapuh, dalam kondisi hamil tua, nyaris melahirkan, suaminya justru bersama perempuan lain, bahkan dengan pembantunya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, ia ditinggal dalam sunyi, seolah tak berarti apa-apa. Malam itu, Melly mengalami kontraksi kuat. Ia sendirian. Tak ada Rita. Tak ada Arga. Hanya dirinya dan bayi dalam kandungan. Dengan sisa tenaga, ia meraih ponsel dan menghubungi ambulans. Petugas rumah sakit segera datang dan membawanya ke ruang bersalin. Ia bahkan tak sempat membawa koper yang telah disiapkan bersama Rita beberapa minggu lalu. Di ruang bersalin yang dingin, Melly menangis dalam kesakitan. Bukan hanya sakit fisik karena akan melahirkan, tapi sakit hati karena dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya. Arga, kenapa kamu begitu tega? Dan dalam tangis, teriakan, dan perjuangan, Melly akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Bayi mungil yang menangis keras, seolah mewakili jeritan hati sang ibu yang telah terluka begitu dalam. Bayi itu ia beri nama Alvaro, seperti yang mereka rencanakan dulu. Tapi kini, hanya Melly yang menggendong, menyentuh, dan memberinya pelukan. Arga? Tidak ada kabar. Tidak satupun ucapan selamat. Dan Melly tahu, semuanya telah berubah. Ia tak akan lagi menjadi istri yang lembut dan penuh pengertian. Ia telah menjadi ibu, dan seorang perempuan yang disakiti. Dalam benaknya mulai muncul satu tekad. Jika aku bisa melahirkan dalam luka seperti ini, maka aku juga bisa berdiri dan membalas semua pengkhianatan ini. Tangis nyaring bayi laki-laki memenuhi ruang bersalin rumah sakit pada dini hari itu. Melly, dalam keadaan lelah dan mata yang sembab karena menangis sepanjang malam, memeluk erat tubuh mungil yang baru saja keluar dari rahimnya. Di tengah luka batin yang masih menganga, bayi itu menjadi satu-satunya cahaya yang membuatnya tetap kuat. Selamat ya, Bu Melly. Bayinya sehat sekali, ucap seorang bidan sambil membantu membersihkan darah yang masih menempel di tubuh Melly. Melly tersenyum tipis. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi hatinya kuat. Namanya Alvaro, bisiknya, mengelus kepala bayi mungil itu. Kamu adalah alasan Mama untuk tetap hidup. Tak ada suami di sampingnya. Tak ada genggaman tangan hangat dari Arga yang dulu pernah berjanji akan selalu ada. Yang ada hanya suster, bidan, dan suasana asing yang dingin. Namun, Melly menolak menangis lagi. Air matanya sudah cukup mengalir semalam. Setelah beberapa jam beristirahat, Melly dipindahkan ke ruang perawatan. Bayi Alvaro tidur tenang di boks bayi di samping ranjangnya. Melly mengusap pelan tangan mungil anaknya sambil menatap langit-langit kamar rumah sakit. Ia berharap ada suara notifikasi dari ponselnya. Mungkin pesan dari Arga. Atau bahkan sekadar video call untuk melihat putranya. Tapi tidak ada. Tak satupun pesan masuk. Tak satupun panggilan. Yang ia temukan hanyalah status WhatsApp Arga yang masih menampilkan foto liburan di Singapura, Menara Marina Bay Sands, makanan Jepang mewah, dan, yang paling menyakitkan, foto sepasang tangan memegang gelas wine di rooftop bar. Salah satu tangan itu mengenakan gelang mutiara yang tak asing bagi Melly. Ia pernah membelikannya untuk Rita saat ulang tahun Rita tahun lalu. Dada Melly terasa sesak. Bagaimana mungkin di saat dirinya berdarah-darah memperjuangkan kelahiran putra mereka, Arga malah menikmati makan malam romantis bersama pembantunya di luar negeri? Beberapa jam kemudian, perawat masuk ke kamar Melly untuk mengecek kondisi bayi dan ibu. Bu Melly, ada keluarga yang mau dijadikan penanggung jawab di rumah sakit? Biasanya suami atau orang tua? Tanya suster sopan.
Meli terdiam sesaat. Orang tuanya sudah tiada. Kakaknya tinggal di luar kota. Dan suaminya? Ia tidak tahu apa Arga masih pantas disebut begitu. Masukkan saja atas nama saya, jawab Meli tegas. Baik, Bu. Meli mengambil napas panjang. Tangannya meraih ponsel dan ia mencoba menelepon Arga sekali lagi. Kali ini dering masuk. Tapi tidak diangkat. Ia mencoba mengirim pesan singkat. Alvaro sudah lahir. Laki-laki. Sehat. Aku dan dia baik-baik saja. Tapi jangan khawatir. Kamu tidak perlu datang kalau sibuk. Hanya itu. Kalimat pendek yang dibungkus dengan luka dalam yang tak bisa dibayangkan oleh siapapun. Setelah mengirim pesan itu, Meli menutup ponsel dan menatap anaknya. Kamu nggak perlu tahu sekarang, Nak. Tapi suatu hari nanti, kamu akan tahu bahwa kamu dilahirkan oleh seorang ibu yang sendirian berjuang dan ditinggalkan ayahmu di hari terpenting hidup kita. 2 hari kemudian, Meli diizinkan pulang dari rumah sakit. Karena tidak ada yang menjemputnya, ia menyewa taksi daring dan membawa Alvaro pulang sendiri. Suster sempat menawarkan bantuan, namun Meli menolak dengan senyuman tegas. Di rumah, suasana semakin terasa hampa. Rumah yang dulu terasa hangat kini dingin dan sepi. Kamar bayi memang sudah tertata rapi, tapi tidak ada tangan Arga yang memeluk. Tidak ada pelukan penuh sukacita menyambut Alvaro. Meli duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Potret dirinya dan Arga sedang tertawa saat liburan ke Bali. Ia mengenakan gaun putih berbunga. Arga memeluknya dari belakang dengan tatapan penuh cinta. Di foto itu, mereka terlihat seperti pasangan paling bahagia di dunia. Namun kini, Meli sadar. Semua itu semu. Tangannya meraih bingkai foto itu. Ia menatapnya lama, lalu menaruhnya pelan ke dalam laci lemari. Bukan karena benci, tapi karena sudah tidak ada artinya. Malam itu, Meli menyusui Alvaro dengan hati yang masih remuk. Setiap tangisan kecil bayinya seolah memeluk hatinya yang sepi. Saat Alvaro tertidur, Meli membuka laptop dan mulai membuka kembali catatan keuangan pribadi. Ia ingin tahu berapa banyak yang tersisa. Betapa terkejutnya ia saat mendapati bahwa 2 aset yang dulu atas namanya, 1 apartemen di pusat kota dan 1 ruko kecil, sudah dialihkan ke nama Arga sebulan lalu. Meli gemetar. Ia masih ingat, waktu itu Arga meminta tanda tangan di beberapa berkas sambil berkata, "Sayang, ini cuma surat-surat pajak dan administrasi biasa, biar nggak ribet nanti kalau anak kita lahir." Dan dengan kepercayaan penuh, ia tanda tangan tanpa membaca. Kini semuanya jelas. Arga bukan hanya pergi dan berselingkuh. Ia sudah mencuri masa depan Meli dan Alvaro. Diam-diam. Meli duduk memeluk lutut di lantai kamar bayi. Ia menangis pelan, dalam diam. Namun saat ia melihat wajah Alvaro di pelukannya, satu tekad mulai tumbuh. "Aku sudah cukup baik padamu, Arga. Tapi kamu memilih menghancurkan rumah ini, menghancurkan kepercayaan itu. Sekarang, aku akan bangkit. Dan kamu akan melihat, bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Hari ini adalah hari di mana seorang bayi lahir. Tapi juga hari di mana seorang perempuan yang telah dikhianati, mulai berubah menjadi sosok yang tak akan pernah bisa kamu permainkan lagi. Hari-hari pertama setelah kepulangan dari rumah sakit tidaklah mudah bagi Meli. Mengurus bayi sendirian dalam kondisi luka batin dan fisik yang belum pulih, membuat malam-malamnya panjang dan sunyi. Kadang ia hanya bisa duduk memandangi Alvaro yang tertidur, sambil menahan tangis dan kepedihan yang menumpuk di dada. Sementara itu, Arga tetap tak memberikan kabar. Pesan terakhir yang Meli kirim pun tak pernah dibalas. Nomor teleponnya aktif, tapi tak pernah diangkat. Meli mencoba menghubungi teman dekat Arga, namun semua berdalih tidak tahu keberadaannya. Bahkan asisten pribadi Arga hanya menjawab singkat, "Maaf, Bu Meli.
Pak Arga sedang tidak bisa dihubungi. Saya hanya disuruh handle operasional sementara. Jawaban itu cukup membuat Melly sadar. Semua orang kini berada di bawah kendali Arga. Ia sendirian. Namun, kesendirian bukan alasan untuk tetap diam. Setelah seminggu berlalu, Melly mulai mengatur langkah. Ia memanggil jasa pengasuh harian untuk membantunya menjaga Alvaro. Lalu mulai membuka kembali laptop dan folder-folder file digital yang selama ini disimpan rapi. Melly adalah lulusan akuntansi. Ia paham keuangan. Ia tahu cara membaca alur transaksi. Dulu ia memang mempercayakan semuanya pada Arga. Tapi sekarang? Tidak lagi. Dan dari catatan laporan keuangan bisnis keluarga, satu nama mencurigakan muncul, RR. Inisial yang terdaftar sebagai pihak ketiga dalam pembelian tiket internasional atas nama perusahaan. Melly langsung memeriksa mutasi rekening dan menyadari bahwa ada pengeluaran mencurigakan yang muncul 1 hari sebelum dirinya melahirkan. Pembayaran 2 tiket kelas bisnis rute Jakarta-Singapura. Penerbangan atas nama Arga Pratama dan Rita Ramadhani. Melly menutup laptopnya perlahan. Matanya memanas. Tangan kirinya bergetar. Tapi ia tak menangis lagi. Tidak seperti dulu. Kini ia marah, bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai seorang ibu yang dikhianati. Aku melahirkan sendirian. Kamu malah pelesiran dengan Rita, gumamnya dengan suara rendah namun menusuk. Melly kemudian membuka media sosial kembali. Ia mencari akun Ronald, sahabat Arga yang sempat mengunggah foto liburan. Setelah menggulir beberapa lama, ia menemukan unggahan video pendek, suasana Bandara Changi, diambil dari jarak jauh, memperlihatkan 2 sosok yang berjalan bersisian. Video itu tak memiliki suara, tapi cukup jelas menunjukkan Arga menggandeng tangan Rita. Mereka tertawa, tampak begitu menikmati momen. Rita mengenakan coat merah muda, rambutnya digelung rapi. Wajah yang dulu terlihat sederhana kini tampak berubah, seolah telah disulap menjadi wanita kelas atas. Namun, hal yang membuat Melly tercekat bukan cuma video itu, melainkan komentar dari salah satu teman Ronald. Akhirnya si bos nikah muda juga tuh. Laki Rita, dapet jackpot. Komentar lain menyusul. Gila. Padahal istrinya lagi hamil besar katanya. Kejam juga. Cinta buta atau nafsu ya itu? Pembantunya sendiri kan tuh. Melly merasa mual. Tapi ia tetap tenang. Ia menekan tombol, simpan, dan mengunduh semua bukti digital yang ia temukan. Di dalam hatinya, ada bara yang mulai menyala. Baik, Arga. Kamu pilih jalur ini. Maka jangan salahkan aku kalau kamu akan kehilangan segalanya. Hari berikutnya, Melly pergi diam-diam ke kantor notaris yang dulu mengurus surat-surat aset mereka. Ia membawa dokumen pernikahan, fotokopi KTP, serta bukti-bukti mutasi rekening. Bu Melly, saya nggak menyangka Anda akan datang, ucap notaris itu agak gugup. Saya hanya mau tanya. Apakah benar suami saya memindahkan 2 aset ke namanya 1 bulan lalu? Tanya Melly tegas. Notaris itu mengangguk. Iya, Bu. Waktu itu dokumen atas nama ibu sudah ditandatangani. Dan, semua prosedur sesuai hukum. Tapi saya tak pernah menyadari itu surat pemindahan kepemilikan. Saya pikir hanya administrasi biasa, ujar Melly tajam. Dan itu terjadi saat saya hamil tua. Tanpa penjelasan. Tanpa kejujuran. Notaris itu menunduk. Saya ikut prihatin, Bu. Tapi kalau ibu ingin membatalkan, ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Dan saya bersedia bantu sebagai saksi bahwa ibu tidak pernah diberi informasi yang utuh. Melly mengangguk perlahan. Kita mulai dari sana. Sesampainya di rumah, Melly mendapati Alvaro tertidur tenang di pangkuan babysitter. Ia mencium kening anaknya lalu berkata pelan, Mama janji, Nak, kita nggak akan dikalahkan.
Ia mulai mencatat daftar langkah yang harus dilakukan. Menunjuk pengacara untuk menangani kasus kepemilikan aset. Mengamankan sisa keuangan pribadinya. Menyusun ulang struktur kepemilikan usaha yang dulu sempat memakai namanya. Mengumpulkan bukti-bukti pengkhianatan dan potensi pelanggaran hukum. Melly tak lagi ingin sekadar menunggu. Ia ingin bertindak. Ia ingin mengambil kembali semua yang telah dicuri secara halus oleh orang yang ia cintai. Karena cinta, saat tak dihargai, bisa berubah menjadi kekuatan paling besar untuk menghancurkan. Malam itu, ketika ia membuka galeri foto ponsel untuk menyimpan potret Alvaro, ia tak sengaja membuka folder lama. Foto-foto saat Arga mengecup perut hamilnya, saat mereka tertawa di atas ranjang, saat Rita masih berdiri di dapur menyiapkan makan malam. Semuanya kini terasa seperti sandiwara panjang. Melly menghapus semua foto itu tanpa ragu. Satu persatu. Tanpa air mata. Tanpa gemetar. Kemudian ia menulis sebuah catatan pendek di notes ponselnya. Kau hancurkan aku saat aku paling rapuh. Tapi aku akan bangkit saat kau paling tak siap. Dan ketika waktunya tiba, kau akan tahu bahwa wanita yang kau anggap lemah ini bisa menjadikanmu miskin, tanpa menyentuhmu sekalipun. Hari demi hari berlalu, dan luka hati Melly tak benar-benar sembuh. Namun dari luka itu, tumbuh kekuatan baru, kekuatan yang ia sendiri tak pernah tahu ia miliki. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak kecil yang kini menjadi sumber kekuatannya, Alvaro. Sudah lebih dari 3 minggu sejak kelahiran Alvaro. 3 minggu tanpa kabar, tanpa sepatah kata pun dari Arga. Melly tahu, Arga masih hidup, masih bernapas, mungkin bahkan tertawa di negara asing bersama perempuan yang dulu ia gaji untuk membantu di rumah. Namun Melly tidak lagi menangisi kepergiannya. Hari-harinya kini penuh dengan jadwal baru. Pagi ia mengasuh Alvaro, siang ia menyusun strategi keuangan, dan malam ia belajar membaca dokumen hukum. Ia bahkan mulai mengikuti kelas daring tentang hukum perdata dan pengelolaan aset, demi satu hal, mengambil kembali semuanya. Suatu siang, pengacaranya datang. Namanya Bapak Dimas, seorang pengacara muda namun tajam dan teliti. Ia datang membawa setumpuk dokumen dan senyuman profesional. Saya sudah pelajari semua bukti yang Ibu Melly kumpulkan. Secara hukum, kita punya pijakan yang kuat untuk menggugat balik kepemilikan aset dan meminta pengembalian hak, ucapnya sambil membuka map. Melly menyimak dengan serius, sambil sesekali mengayun pelan tempat tidur bayi di sampingnya. Surat kuasa ibu yang pernah diberikan kepada Pak Arga bisa diperdebatkan karena tidak disertai penjelasan tertulis dan terjadi dalam kondisi ibu sedang hamil tua, yang bisa masuk dalam kategori tekanan psikis, lanjut Dimas. Melly mengangguk mantap. Saya ingin semuanya dibalikkan. Tapi saya tidak ingin ribut. Saya ingin lakukan ini diam-diam. Perlahan. Lalu, saya ingin Arga kehilangan segalanya, tanpa pernah menyadari kapan kehancuran itu mulai. Dimas terdiam sejenak. Saya mengerti. Kita akan mulai dari memindahkan kembali hak milik atas rumah dan rekening perusahaan. Bagus, ujar Melly. Dan satu lagi, bisa bantu cari tahu secara resmi posisi mereka sekarang. Dimas mengangguk. Sudah saya lacak lewat sistem imigrasi. Sesuai data, Pak Arga dan seseorang bernama Rita Ramadhani keluar negeri dengan visa pasangan bisnis. Mereka saat ini berada di Thailand. Dan, Dimas berhenti sesaat. Rita menggunakan identitas palsu saat mengurus visa. Ada pemalsuan dokumen. Melly menyeringai kecil. Bagus. Itu pintu masuk kita. Beberapa hari kemudian, Melly bertemu dengan seorang konsultan bisnis lama Arga, Pak Antoni. Pria tua itu sebenarnya lebih dekat pada Melly daripada Arga. Karena dulu saat bisnis Arga hampir bangkrut, Melly lah yang meyakinkan suaminya untuk tidak menyerah. Pak Antoni datang ke rumah, dan begitu mendengar cerita Melly, ia menarik napas panjang.
Saya sungguh menyesal. Saya kira Arga sudah cukup dewasa untuk memimpin usahanya sendiri. Tapi rupanya dia hanya besar kepala, bukan besar hati. Melly tersenyum tipis. Sekarang saya ingin ambil alih lagi. Tapi tidak langsung. Saya hanya ingin dia tidak lagi bisa mengontrol semuanya. Bisa. Saya bantu. Tapi kamu harus siap. Ini artinya kamu akan masuk ke dunia yang dulu kamu hindari. Dunia licik dan penuh tipu daya. Melly menatap Alvaro yang tertidur pulas di boks kecilnya. Saya sudah cukup tersakiti untuk takut pada itu semua. Demi anak saya siap jadi apapun. Langkah-langkah Melly mulai bergerak cepat. Ia mengajukan permintaan pemblokiran rekening perusahaan atas nama Arga karena ada indikasi penipuan dan penggelapan aset. Dimas membantunya membuat surat kuasa baru dan mengajukan permintaan audit internal. Arga yang berada di luar negeri tak menyadari satu pun dari langkah itu. Karena Melly tak menampakkan apapun di media sosial. Ia tetap mengunggah foto-foto netral, bunga, cuaca pagi, bahkan sesekali foto kaki Alvaro yang mungil. Tak ada postingan penuh sindiran, tak ada drama. Tapi di balik layar, api pembalasan mulai membakar perlahan. Sampai pada suatu malam, ponsel Melly berdering. Nomor tak dikenal. Ia jawab dengan hati-hati. Halo. Melly. Suara itu membuat jantung Melly berdegup pelan. Bukan karena rindu, tapi karena amarah yang ia redam begitu lama kini mendesis naik ke dada. Itu Arga. Aku. Baru tahu kamu udah lahiran. Maaf aku. Klik. Melly langsung menutup panggilan. Detik berikutnya, ia matikan ponsel dan melemparnya ke atas sofa. Ia berdiri mengatur napas, mengelus dadanya yang sesak bukan karena cinta, tapi karena muak. Lalu ia bicara pelan pada dirinya sendiri. Kamu tidak punya hak bicara apapun, Arga. Kamu bahkan tidak ada saat anakmu lahir. Dan sekarang? Kamu baru tahu? Setelah berpelukan dengan pelacur yang kamu biayai dari uangku sendiri. Matanya menatap tajam bayangannya di cermin. Lalu bibirnya berucap penuh tekad. Sebentar lagi, kamu akan tahu bagaimana rasanya kehilangan. Dan bukan hanya kehilangan aku, tapi kehilangan segalanya. Malam itu, Melly membuka laptop dan menulis sesuatu. Sebuah rencana. Sebuah strategi. Langkah demi langkah yang akan ia jalankan bukan dengan teriakan, bukan dengan dendam yang membabi buta, tapi dengan senyuman dan perhitungan. Karena satu-satunya hal yang lebih menakutkan dari wanita yang disakiti adalah wanita yang bangkit dengan kekuatan yang tak bisa kau hentikan. Dan Melly sudah tidak akan berhenti. Pagi itu langit Jakarta mendung, tapi hati Melly cerah untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu hidup dalam luka dan kesendirian. Ia menatap Alvaro yang tertidur dalam dekapan pengasuh, lalu melangkah ke ruang kerja. Di sana, di atas meja kayu coklat tua, berbaris rapi berkas-berkas yang menjadi amunisi balas dendamnya. Hari itu adalah hari pertama Melly secara resmi mengambil alih kembali kendali aset yang dulu atas namanya. Rumah, rekening perusahaan, bahkan saham minoritas Arga yang pernah ia bantu beli saat perusahaan itu sedang merangkak. Dan semua itu ia lakukan dengan langkah yang legal, tanpa satupun cara kotor. Dengan bantuan Dimas, pengacaranya, dan Pak Antoni, konsultan bisnis yang dulu dekat dengannya, Melly berhasil membekukan aliran dana atas nama Arga di salah satu rekening perusahaan. Aset-aset yang dialihkan secara sepihak tanpa keterangan jelas itu bisa digugat balik. Dan kita sudah masuk jalur perdata. Jelas Dimas sambil menaruh satu bundel dokumen pengajuan. Arga pasti akan kelabakan, tambah Antoni dengan senyum setengah puas. Dan dia masih belum tahu apa-apa. Ya. Melly mengangguk. Saya ingin saat dia tahu, semuanya sudah jatuh. Malam harinya, Melly membuka media sosial. Bukan untuk mencari tahu kabar Arga,
tapi untuk mengamati siapa saja yang masih menjalin komunikasi dengan suaminya. Ia mulai menyusun daftar nama-nama rekan bisnis, pemegang saham, dan klien besar yang pernah datang ke rumahnya saat pesta tahun lalu. Lalu, satu persatu, Melly mulai menghubungi mereka secara pribadi. Bukan dengan emosi, tapi dengan penuh kendali. "Selamat malam, Pak. Saya Melly, istri sah dari Bapak Arga Pratama. Mohon maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan bahwa semua transaksi dan kerjasama yang masih berjalan tetap sesuai prosedur hukum. Saat ini kami sedang meninjau ulang struktur kepemilikan bisnis atas nama saya dan sedang dalam peninjauan legal." Beberapa menjawab sopan. Sebagian bingung. Tapi efeknya mulai terasa. Kabar bahwa Melly kembali memegang kendali legal atas perusahaan mulai menyebar pelan-pelan seperti kabut. 3 hari kemudian, Arga akhirnya mencoba menelepon lagi. Kali ini menggunakan nomor Thailand. Melly mengangkat. "Sayang, apa kabarmu? Aku udah coba hubungi kamu dari kemarin. Maaf, kamu kehilangan akses ke rekening ya?" Potong Melly dingin. Arga terdiam. "Aku yang selama ini menandatangani semua izin. Aku yang dulu percaya penuh sama kamu. Tapi kamu tidur dengan pembantu kita dan pakai uangku untuk keluar negeri." "Bukan begitu, Mel. Aku bisa jelaskan." "Kamu bisa jelaskan ke pengacaraku nanti. Kita bicara di pengadilan. Dan sampaikan salamku ke Rita. Dia akan terkejut saat tahu visa dia dibuat pakai dokumen palsu yang sedang kami laporkan." Klik. Melly menutup telepon dengan kepala tegak. Ia lalu menoleh ke Alvaro dan berkata pelan, "Permainan baru dimulai, nak." Hari-hari berikutnya, Melly mulai memperkuat posisinya di perusahaan. Ia hadir dalam rapat yang dulu selalu diwakilkan Arga. Para staf awalnya terkejut, namun perlahan hormat pada sosoknya yang tenang namun cerdas. Ia mengulas ulang proyek-proyek besar, mengevaluasi kontrak lama, dan memutus kerjasama dengan pihak-pihak bayangan yang tidak memiliki legalitas jelas. Dalam waktu singkat, nama Melly kembali bersinar. Salah satu pengusaha wanita yang juga investor besar bahkan mendekatinya. "Saya dulu heran kenapa ibu menghilang dari perusahaan. Tapi sekarang saya tahu, ibu bukan hanya istri dari pemilik, tapi pemilik sesungguhnya." Melly hanya tersenyum. Ia tak perlu menjelaskan apapun. Kebenaran akan memperkenalkan dirinya sendiri. Sementara itu di luar negeri, Arga mulai panik. Rekening pribadinya diblokir. Kartu kreditnya ditolak. Salah satu proyek yang sedang ia presentasikan gagal karena klien melihat bahwa namanya sedang dalam proses hukum sengketa aset. Rita mulai gelisah. "Mas, kok semua orang kayaknya ngehindarin kamu sih? Aku udah kirim lamaran kerja juga ditolak terus. Padahal katanya Mas punya banyak kenalan." Arga menatap Rita dengan wajah lelah. "Karena semua aksesku udah ditutup. Semua dari Melly. Dia yang kuanggap lemah. Sekarang dia berubah jadi musuh paling berbahaya." Di Jakarta, Melly kembali ke rumah besar yang dulu ia tinggalkan. Kali ini bukan sebagai istri yang bergantung, tapi sebagai pemilik rumah itu secara sah. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan blazer krem, rambut diikat rapi, dan bayangan dirinya terasa berbeda. Bukan Melly yang dulu menangis saat melihat suaminya berselingkuh. Tapi Melly yang kini punya kendali, kehormatan, dan kekuatan. "Pelan-pelan, semua akan kuambil kembali." Tapi bukan hanya itu, katanya pada bayangan dirinya. "Aku akan membuatmu, Arga, merasakan miskin. Bukan hanya di dompet, tapi juga di hati." Dan dari tempat tidurnya, Alvaro terbangun, menangis kecil. Melly segera menggendongnya, membisikkan kalimat yang ia ulang setiap hari. "Lihat nanti, nak, Mama akan buktikan. Kita nggak butuh dia." Hari itu, Jakarta diguyur hujan sejak pagi.
Tapi Melly tidak peduli. Ia sudah duduk di dalam ruang rapat utama perusahaan sejak pukul 9. Di depannya terbuka laptop dengan grafik performa keuangan dan tumpukan dokumen yang menunjukkan perubahan struktur kepemilikan saham. Di sebelahnya, Dimas duduk tenang sambil sesekali memberikan catatan hukum. Di seberangnya, duduk 3 petinggi perusahaan yang dulu tunduk pada Arga, kini hanya bisa terdiam saat Melly berbicara. Dengan ini saya sampaikan bahwa seluruh aset dan dana operasional perusahaan kembali berada di bawah kuasa saya, sesuai legalitas awal. Surat peralihan yang dilakukan suami saya tanpa pemberitahuan resmi kini sedang dalam proses hukum. Jika ada pihak yang masih bekerja atas nama dia, saya sarankan untuk segera evaluasi kontrak. Tak ada yang berani membantah. Mereka tahu Melly bukan lagi istri pendiam seperti dulu. Salah satu direktur bahkan berdiri dan mengangguk. Selamat datang kembali, Bu Melly. Saya pribadi merasa ini adalah keputusan terbaik. Melly menanggapi dengan senyuman tenang. Tapi di dalam dirinya, bara api membakar dengan sangat panas. Karena ia tahu, Arga akan tahu semuanya hari ini. Dan benar saja. Sore harinya, Arga yang baru mendarat dari Thailand langsung mengamuk di depan pintu rumah lamanya. Ia mendobrak pintu pagar, tapi dihentikan satpam baru yang berjaga. Maaf, Pak Arga. Ibu Melly yang sekarang memiliki rumah ini. Saya dilarang membiarkan Bapak masuk tanpa izin. Kamu gila ya? Ini rumah gue. Gue yang bangun rumah ini. Satpam hanya diam. Ia membuka catatan shift dan menunjukkan surat kepemilikan rumah terbaru, lengkap dengan stempel hukum atas nama Melly. Arga terdiam sejenak. Wajahnya merah padam. Nafasnya memburu. Ia mencoba menelepon Melly berkali-kali, tapi tak ada yang diangkat. Akhirnya, dalam hujan gerimis yang turun pelan, ia duduk terkapar di bangku luar pagar. Ia baru sadar, dunianya mulai runtuh. Di dalam rumah, Melly hanya menatap dari balik tirai jendela. Ia melihat Arga yang kini basah kuyup, matanya liar, dan jelas kehilangan kendali. Tapi tak ada rasa kasihan sedikit pun. Hanya dingin. Dingin yang dalam. Kalau aku buka pintu sekarang, itu artinya aku membiarkan dia menyentuh hidupku lagi. Dan itu tidak akan pernah terjadi, gumamnya pelan. Dimas yang kebetulan masih ada di rumah berdiri di sebelah Melly. Kita bisa kirim somasi hari ini. Atau tunggu seminggu lagi sampai dia benar-benar kehilangan semua jalurnya. Tunggu seminggu, jawab Melly mantap. Biar dia terbakar perlahan. Beberapa hari kemudian, Arga benar-benar tidak bisa lagi menarik uang dari rekening pribadinya. Kartu kreditnya ditolak. Ia diusir dari hotel tempatnya menginap karena gagal bayar. Ia mencoba menjual salah satu asetnya, tapi surat kepemilikannya sudah dipindahkan dan diblokir oleh pengadilan atas gugatan Melly. Ia pulang ke kontrakan kecil temannya. Di sana, Rita menunggunya dengan wajah kesal. Mas, aku capek ya. Aku udah ninggalin kerjaan, ninggalin segalanya buat ikut Mas. Tapi sekarang kita tinggal di kamar segini sempit, duit juga udah habis. Mas bilang katanya punya banyak harta. Mana? Arga mengacak rambutnya dengan frustasi. Itu semua udah diambil sama Melly. Dia nyulap semua balik ke namanya. Rita menatapnya dengan jijik. Pantes aja dia bisa tenang waktu kamu tinggalin. Ternyata dia bukan istri lemah kayak yang kamu bilang. Mas, dia pinter. Kamu yang bodoh. Brak. Arga membanting gelas ke lantai. Tapi itu tak mengubah fakta. Ia telah kehilangan segalanya. Sementara itu di rumah besar, Melly duduk di kamar bayi, meninabobokan Alvaro sambil mendengarkan rekaman suara dari pengacaranya. Gugatan balik sudah disetujui. Dan sidang pertama akan digelar bulan depan. Kami juga sedang menelusuri aset milik Rita yang digunakan dengan nama palsu.
Itu bisa kena pidana. Melly tersenyum. Ia mencium kepala anaknya lalu berbisik. Tenang, nak. Kita nggak butuh balas dendam pakai tangan. Kita pakai akal. Di tengah sunyinya malam, Melly berdiri di balkon. Ia menatap ke langit, membayangkan wajah Arga yang dulu begitu ia percaya. Kini hancur karena ulahnya sendiri. Dan ia sadar satu hal. Yang bermain dengan api, pasti akan terbakar. Dan kali ini, apinya datang dari perempuan yang pernah kamu sepelekan. Pagi itu, Arga terbangun di kamar sempit kontrakan temannya yang pengap. Di sebelahnya, Rita tidak lagi ada. Hanya selembar kertas kecil di atas meja kayu reot, dengan tulisan tergesa. Aku nggak tahan hidup kayak gini. Kamu janjiin surga, ternyata bawa aku ke neraka. Aku pulang. Jangan cari aku. Rita. Arga menatap kertas itu lama. Matanya kosong. Lalu ia menghempaskan diri ke dinding. Wajahnya menunduk, kedua tangannya menutupi kepala. Semua yang dulu ia miliki, rumah megah, mobil mewah, perusahaan yang ramai, kini hilang. Dan kini, wanita yang ia pilih di atas istrinya pun pergi meninggalkannya. Sementara itu di Jakarta, Melly mengenakan setelan blazer krem saat melangkah masuk ke gedung pengadilan negeri untuk menghadiri sidang pertama atas gugatan perdata harta bersama dan penggelapan dokumen. Di sebelahnya berdiri pengacaranya, Dimas, serta staf legal dari perusahaan yang kini kembali berada di bawah kendalinya. Media mulai mencium aroma skandal ini. Beberapa wartawan sudah mulai menulis artikel tentang wanita cerdas yang menguasai kembali kerajaannya setelah dihianati. Tapi Melly tidak mencari sorotan. Ia hanya menunduk pelan, masuk ke ruang sidang dengan kepala tegak dan langkah pasti. Dan di ruang sidang itulah, Arga muncul. Dengan setelan kusut, sepatu usang, dan wajah penuh tekanan. Saat melihat Melly, matanya membelalak. Namun Melly hanya menatapnya dingin. Seolah ia tidak lagi mengenali pria itu. Hakim membuka sidang dengan formalitas. Melly duduk tenang, menjawab setiap pertanyaan dengan jernih. Arga tampak gelisah, dan beberapa kali tak bisa menjelaskan aliran dana yang dia gunakan untuk liburan ke luar negeri bersama Rita. Saudara tergugat menggunakan dana perusahaan yang bukan atas nama pribadi, melainkan dari rekening atas nama istri sah yang memiliki kepemilikan legal, jelas Dimas. Dan saat dana tersebut digunakan, istri tergugat sedang dalam kondisi kritis karena melahirkan tanpa didampingi. Hal ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran moral. Wajah Arga tertunduk. Ia tidak bisa menyangkal. Semua bukti ditampilkan. Rekening, tiket pesawat, bahkan surat pengajuan visa palsu yang dilakukan atas nama Rita, kini sedang dalam proses hukum pidana. Badai besar benar-benar menghantam hidupnya. Beberapa hari setelah sidang, Melly menerima kabar bahwa dua investor besar yang dulu mendukung perusahaan Arga, kini resmi menarik modalnya. Mereka menyatakan bahwa kredibilitas Arga sebagai pemimpin sudah jatuh. Lebih buruknya, satu rekan bisnis Arga yang masih bertahan kini menuntut balik karena proyek-proyek yang tidak selesai akibat pembekuan aset. Arga menerima surat panggilan tambahan dari pengadilan. Kali ini bukan dari Melly, melainkan dari partner bisnisnya sendiri. Hidup Arga kini benar-benar berada di ujung jurang. Dalam kondisi mental yang carut-marut, Arga memberanikan diri datang ke rumah lama yang dulu ia tinggali bersama Melly. Rumah itu kini tampak lebih rapi dan elegan. Penuh bunga segar, dan halaman yang terurus. Ia menekan bel, menunggu. Tak lama, pintu dibuka. Melly berdiri di ambang pintu. Matanya menatap langsung ke mata Arga. Tak ada marah, tak ada benci. Hanya kosong. Dan kosong itu lebih menakutkan dari kemarahan. Mel, suara Arga pelan. Aku minta maaf. Aku salah besar. Aku bodoh. Aku khilaf.
Aku cuma pengen mulai lagi. Dari awal. Kita dan Alvaro. Melly hanya menatapnya sejenak, lalu menoleh ke dalam rumah. Terdengar suara tawa kecil dari dalam. Alvaro sedang bermain dengan pengasuhnya. Suara itu membuat Arga ingin menangis. Dia sehat? Tanya Arga lirih. Melly mengangguk. Lalu dengan suara datar, ia berkata, kau bahkan tak datang di hari kelahirannya. Tapi sekarang, kau datang setelah semua hilang, dan kau ingin kembali? Kembali kemana? Arga? Ke rumah yang kau tinggalkan dengan keji? Ke anak yang tak kau kenal? Atau ke aku yang sudah bukan siapa-siapa lagi bagimu saat itu? Arga terdiam. Melly melanjutkan, aku sudah memaafkanmu, Arga. Tapi bukan berarti aku akan melupakan. Dan tidak semua yang dimaafkan layak untuk kembali. Mel, tolong. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Melly menatapnya dengan tatapan penuh ketegasan, lalu mengucapkan kalimat terakhirnya. Kau memilih membakar rumahmu sendiri demi api asmara dengan seorang pelayan. Maka jangan harap aku akan membantumu padamkan abunya. Ia menutup pintu pelan. Tak membanting. Tapi tetap terdengar keras di telinga Arga. Arga terduduk di depan rumah. Sendirian. Di tengah panas matahari siang, dikerumuni rasa sesal dan kehancuran. Di dalam rumah, Melly memeluk Alvaro erat. Kau tahu, nak, kadang badai itu datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membersihkan jalan dari orang-orang yang tidak layak ada di hidup kita. Tangannya mengelus lembut rambut Alvaro. Dan setelah badai ini berlalu, kita akan bangkit. Lebih kuat. Lebih tinggi. Dan tak akan pernah membiarkan siapapun menjatuhkan kita lagi. Sudah lebih dari sebulan sejak sidang pertama yang menjatuhkan kredibilitas Arga. Kehidupan Arga kini bukan lagi seperti pria yang dulu tampil di majalah bisnis, membanggakan rumah megah, mobil sport, dan istri cantik. Ia kini tinggal di sebuah kamar kos kecil, sendirian, dindingnya lembab, kipas angin berderit, dan tak ada satupun panggilan pekerjaan yang masuk. Rekeningnya kosong. Namanya dicoret dari dewan direksi perusahaan. Dan yang lebih menyakitkan, semua orang menjauh. Teman bisnis, rekan kerja, bahkan kerabat dekat pura-pura tak kenal. Bahkan Rita, yang ia bela mati-matian, kini benar-benar menghilang entah kemana. Hidup Arga ibarat serpihan kaca yang berserakan. Dan satu-satunya nama yang terus terngiang di kepalanya adalah Melly. Hari itu, ia memberanikan diri kembali ke rumah Melly. Bukan dengan marah. Bukan dengan arogansi. Tapi dengan kepala tertunduk, tubuh lusuh, dan mata sayu. Melly sedang duduk di teras, menulis sesuatu di buku kecilnya sembari mengawasi Alvaro bermain dengan mainan kayu di halaman rumput. Ia tahu Arga datang bahkan sebelum pria itu mengetuk pagar. Melly bangkit, berdiri tegak di belakang pintu pagar sambil memeluk tangannya. Arga mendekat. Tatapannya seperti orang yang kehilangan arah. Mel, aku minta maaf. Tolong. Aku nggak tahu lagi harus kemana. Ucapnya, suaranya lirih dan bergetar. Melly hanya menatapnya. Diam. Semua sudah pergi. Rita, pergi. Teman-teman juga ninggalin. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku salah, Mel. Aku khilaf. Aku bodoh. Suaranya parau. Napasnya tak beraturan. Ia berlutut. Di depan pagar rumah. Tangisnya pecah. Maaf. Mel, maaf. Melly menelan ludah. Ia sempat gemetar. Tapi ia menahan perasaannya. Matanya tetap dingin. Kau tahu, Arga, ucap Melly akhirnya. Waktu aku melahirkan, aku berdoa agar kamu datang. Bukan untuk bantu, tapi cukup ada di sana. Duduk. Menemani. Tapi kamu malah memilih menggandeng pembantu kita ke luar negeri.
Arga menangis makin kencang. Aku salah. Aku nyesel banget. Penyesalanmu datang terlalu lambat. Setelah semua kau bakar, lanjut Melly. Setelah aku disudutkan, dibuang, diremehkan. Aku janji, aku akan berubah, Mel. Melly menggeleng pelan. Terlambat. Arga terdiam. Kalau dulu aku yang meminta-minta perhatianmu saat kamu lebih sibuk pelesiran, sekarang kamu yang mengetuk pagar ini. Tapi sayang, aku tak lagi butuh apapun darimu. Lalu, aku nggak bisa lihat anakku. Bisik Arga, suaranya nyaris habis. Melly menatapnya dalam. Anak yang bahkan kau tak beri nama. Yang kau tinggalkan sejak lahir. Tiba-tiba, Alvaro muncul dari belakang. Bocah itu tertawa kecil memanggil ibunya sambil membawa mainan robot-robotan kayu. Melly membungkuk dan mengangkat Alvaro dalam pelukannya. Arga menatap bocah kecil itu. Ingin menyentuh. Ingin mendekat. Tapi kaki dan hatinya berat. Ia tahu, ia bukan bagian dari hidup anak itu. Bukan sejak dulu. Dan tidak akan pernah sekarang. Dia akan tumbuh menjadi anak yang kuat. Dan dia tidak akan kekurangan kasih sayang. Karena aku akan jadi ayah dan ibunya sekaligus, ujar Melly tegas. Arga menangis makin deras. Tapi Melly tak membiarkannya bicara lagi. Ia melangkah mundur dan berkata pelan. Waktumu sudah habis. Lalu ia masuk ke rumah dan menutup pintu pagar itu untuk terakhir kalinya. Tak ada bentakan. Tak ada drama. Hanya kepastian. Arga terduduk di trotoar. Air matanya tumpah tanpa henti. Ia kehilangan segalanya. Dan yang paling ia sesali, ia kehilangan wanita yang selama ini tak pernah menyerah padanya. Hingga ia sendiri yang menyia-nyiakannya. Di dalam rumah, Melly duduk di ruang keluarga, memeluk Alvaro yang tertidur. Ia menatap langit-langit rumah yang dulu penuh luka, kini berubah menjadi tempat perlindungan. Ia sadar bahwa sakit hati bisa membunuh, tapi kemampuan untuk bangkit, itu yang menyelamatkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan Arga, Melly tidur dengan tenang. Karena ia tahu, ia menang. Bukan karena balas dendam, tapi karena ia tetap berdiri saat semua mencoba menjatuhkannya. Waktu terus berjalan. Musim berganti. Langit Jakarta yang dulu kelabu kini mulai cerah, sama seperti hidup Melly. Sudah 3 bulan sejak pertemuan terakhirnya dengan Arga di depan pagar rumah. Sejak itu, Arga tak pernah muncul lagi. Ia hilang ditelan kehancurannya sendiri, dan Melly tidak pernah mencarinya. Namun bukan berarti hidup Melly berjalan tanpa tantangan. Justru sebaliknya, tanggung jawab makin besar. Ia kini tak hanya seorang ibu tunggal, tapi juga pemimpin perusahaan yang perlahan mulai menata ulang kejayaannya. Setiap pagi, Melly memulai harinya dengan mengantar Alvaro ke acara kecil dekat rumah, lalu masuk ke kantor dengan kepala tegak. Di ruang rapat, para eksekutif kini menghormatinya. Tak lagi meragukan kemampuannya seperti dulu. Semua tahu, di balik senyumnya, ada nyali baja. Ia menata ulang manajemen perusahaan, mengganti sistem pelaporan yang dulu dipenuhi celah. Melly bahkan memimpin peluncuran produk baru yang sukses mencetak rekor penjualan. Dan di balik semua itu, Melly punya satu misi pribadi, membuktikan bahwa ia tak perlu seorang pria untuk berdiri tegak. Suatu siang, ia diundang ke sebuah seminar kewirausahaan perempuan. Dalam sesi tanya-jawab, salah satu peserta bertanya, "Bu Melly, apa yang membuat ibu bisa bangkit sekuat ini setelah kehilangan banyak hal dalam waktu singkat?" Melly tersenyum, lalu menjawab mantap. "Karena saya tahu, kalau saya jatuh, tak akan ada yang mengulurkan tangan untuk mengangkat saya, kecuali saya sendiri. Dan karena saya punya anak, yang mengandalkan saya, bukan sebagai perempuan yang sempurna, tapi sebagai ibu yang tidak menyerah." Tepuk tangan menggemuruh.
Hari itu, nama Melly kembali menjadi sorotan. Bukan karena skandal masa lalu, tapi karena kekuatan yang ia tunjukkan setelah semua luka. Media menulisnya sebagai sosok ibu sekaligus pebisnis tangguh. Dari dikhianati, kini menginspirasi. Di rumah, Alvaro tumbuh menjadi anak yang ceria. Setiap malam sebelum tidur, Melly selalu menceritakan kisah-kisah pahlawan. Dan satu cerita favorit Alvaro adalah tentang seekor burung kecil yang tetap terbang meski sayapnya pernah patah. Suatu malam, Alvaro bertanya, "Mama, burung kecil itu kayak Mama, ya?" Melly tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk, lalu mencium dahi anaknya. "Iya, Nak, Mama burung kecil itu. Tapi sekarang, Mama bisa terbang tinggi lagi." Tak hanya berhenti di situ. Melly mulai membuat sebuah komunitas bernama Perempuan Bangkit, tempat para ibu, janda, dan korban pengkhianatan berbagi cerita, berjualan, dan saling mendukung. Komunitas itu berkembang dengan cepat dan menjadi ruang aman bagi banyak wanita yang sebelumnya merasa sendirian. Di sana, Melly tidak hanya menjadi pendiri, tapi juga pelindung. Ia mengajarkan bahwa kekuatan perempuan tidak datang dari siapa yang mereka cintai, tapi dari bagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri. Dan semua itu, ia lakukan dengan satu prinsip. Perempuan yang bangkit dari luka, tak akan mudah dijatuhkan lagi. Sementara itu di sudut lain kota, Arga bekerja sebagai staf gudang di sebuah pabrik kecil. Upahnya pas-pasan. Ia tinggal di kontrakan sempit bersama 5 pekerja lain. Setiap malam ia tidur dengan bantal tipis dan pikiran penuh penyesalan. Ia pernah mencoba menghubungi Melly, tapi semua jalur sudah tertutup. Bahkan sosial medianya diblokir. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan, kadang lewat berita online, kadang dari akun media sosial perusahaan Melly yang kini semakin besar. Dan setiap kali melihat foto Melly bersama Alvaro tersenyum bahagia, ia hanya bisa mengucap lirih, "Maafkan aku, Mel. Aku yang bodoh, dan aku yang kehilangan." Tapi semua itu sudah tak ada artinya lagi. Karena Melly sudah berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi. Tempat yang dulu ingin ia capai bersama Arga, namun kini ia capai dengan kekuatannya sendiri. Pagi itu, langit Jakarta bersih dan cerah. Sebuah pertanda damai bagi Melly, yang kini menjalani kehidupan barunya tanpa bayang-bayang masa lalu. Di dalam kantor pusat perusahaannya, Melly berdiri di depan cermin besar dalam ruang ganti, mengenakan setelan putih elegan. Hari ini ia akan menghadiri penganugerahan Pengusaha Perempuan Tangguh Nasional, penghargaan bergengsi yang diberikan kepada wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan dan membawa dampak sosial nyata. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri ke rumah, mencium kening Alvaro yang sedang tidur siang. Hari ini, Mama menang, tapi bukan karena membalas dendam, Nak, tapi karena Mama tidak menyerah. Di gedung acara, Melly berdiri di atas panggung, sorot lampu memancarkan aura harismanya. Ia menerima trofi dengan anggun, lalu diberi waktu memberikan sepatah kata. "Beberapa tahun lalu, saya dilukai oleh orang yang sangat saya cintai. Saya ditinggal saat melahirkan. Saya dikhianati, dijatuhkan. Tapi hari ini saya berdiri di sini. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyampaikan pesan. Perempuan yang dipatahkan, bisa tumbuh lebih kuat. Dan kekuatan terbesar kita bukan untuk membalas, tapi untuk bangkit dan membuktikan bahwa kita layak dihargai." Seluruh ruangan memberikan tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan berdiri. Ada air mata, ada kagum, dan ada rasa haru yang begitu kental di udara. Melly menunduk pelan, mengucap dalam hati, "Ini balasan terbaik, dan balas dendam terindah yang pernah ada." Sementara itu, di sebuah warung kopi kecil dekat stasiun, Arga duduk sendirian. Bajunya lusuh. Rambutnya tak terurus. Ia membaca koran tua yang sudah terlipat-lipat.
Di halaman utama, terpampang wajah Melly, dengan gelar, perempuan paling berpengaruh tahun ini. Matanya berkaca-kaca. Tangan gemetar. Dulu aku tinggalkan dia, karena kuanggap lemah. Tapi ternyata, akulah yang paling lemah, bisiknya sendiri. Tak ada lagi Rita. Tak ada rumah. Tak ada jabatan. Hanya satu hidup yang hancur oleh keputusan-keputusan yang ia ambil sendiri. Beberapa orang di warung bahkan tak mengenalnya lagi. Padahal dulu, setiap langkahnya dielu-elukan. Kini, ia hanya bayang-bayang dari masa lalunya sendiri. Di hari yang sama, Melly duduk di halaman rumahnya. Bersama Alvaro yang kini makin besar. Mereka tertawa, bermain bola kecil, dan saling menyuapi potongan buah. Tak ada kemewahan berlebihan. Tapi ada kedamaian. Ada cinta. Ada keberhasilan yang tak perlu diumbar, tapi dirasakan. Sahabat lamanya datang dan berkata, "Kau benar-benar membuktikan, Mel, bahwa membungkam pengkhianat tak perlu teriak. Cukup, buat mereka melihat siapa dirimu yang sebenarnya." Melly tertawa kecil, lalu menjawab, "Dulu aku ingin membalas. Tapi ternyata, membuat mereka melihat kebahagiaan kita dari kejauhan. Saat mereka tidak bisa ikut masuk ke dalamnya, itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka." Dan benar saja. Hari itu, Arga lewat di depan rumah Melly. Ia berdiri dari kejauhan. Menatap pagar rumah yang dulu pernah ia tinggalkan dengan sombong. Ia melihat dari balik tirai jendela, Melly sedang tertawa bersama Alvaro. Wajah mereka bahagia. Rumah itu kini bukan hanya megah, tapi hangat. Arga menunduk. Ia berjalan pelan meninggalkan tempat itu. Tak ada lagi yang tersisa untuknya di sana. Tak ada lagi pintu yang bisa ia ketuk. Dan di saat itulah, ia tahu. Balas dendam terbaik dari Melly bukan membuatnya menderita dengan kekerasan. Tapi membiarkannya melihat bahwa hidupnya tak lagi berarti.